Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Yunazizah dengan NIM 2019-31174 dan rekan saya. Saya Arma Raffi Ramadhani Bahat, 2019-31154. Nah, kami akan menjelaskan mengenai pengalaman kontribusi teknologi mikroprosesor di era revolusi 4.0. Yang pertama, mengenai garis besar topik revolusi industri 4.0. Industri 4.0 atau revolusi industri keempat merupakan istilah yang umum digunakan untuk tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia. Untuk tingkatan keempat ini, dunia memang fokus kepada teknologi-teknologi yang bersifat digital. Tingkatan revolusi industri sendiri ada 4. Yang pertama itu datang dengan munculnya mekanisme tenaga uap dan tenaga air yang terjadi sekitar abad ke-18 dan ke-19. Mekanisasi ini kemudian diikuti oleh revolusi industri kedua, yaitu berkaitan dengan produksi massal dan jalur perakitan menggunakan listrik. Sementara itu, revolusi industri berkaitan dengan perkembangan teknologi elektronik, sistem teknologi informasi dan otomasi yang mengarah pada revolusi industri keempat, yaitu masuk ke pengembangan sistem fisik cyber. Secara umum, industri 4.0 menggambarkan tren yang berkembang menuju otomasi dan pertukaran data dalam teknologi dan proses dalam industri manufaktur. Tren tersebut diantaranya adalah Internet of Things atau IoT, Industrial Internet of Things, sistem fisik cyber, artificial intelligence, pabrik pintar, sistem komputasi awan, dan sebagainya. Bahkan pada rancangan Industrial Internet of Things, level industri ini menciptakan sistem manufaktur di mana mesin di pabrik dilengkapi dengan konektivitas kabel dan sensor untuk memantau dan memvisualisasikan seluruh proses produksi. Bahkan pembuatan keputusan secara otonomi juga bisa dilakukan langsung oleh mesin-mesin tersebut. Oke, lanjut ke bagian mikroprosesor. Mikroprosesor atau CPU adalah otak yang merupakan pengendali utama semua operasi dalam sistem komputer. Mikroprosesor ini mengambil instruksi biner daripada memori, lalu menerjemahkannya menjadi serangkaian aksi dan menjalankannya. Aksi tersebut bisa berupa transfer data dari dan ke memori, operasi aritmatika dan logika, atau pembangkitan sinyal kendali. Saat ini, aplikasi sistem mikroprosesor sudah meluas ke hampir seluruh bidang kehidupan manusia, mulai dari yang paling kecil seperti parkir feeder, sampai instrumen besar seperti panel pesawat terbang, alat kedokteran seperti MRI atau magnetic resonance imaging, sampai alat perang seperti Stinger missile untuk serangan darat ke udara. Bahkan merambah ke bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, politik, dan lain-lain. Hampir seluruh komputer yang ada hari ini merupakan komputer digital yang tentu saja merupakan sistem mikroprosesor. Mulai dari komputer ukuran kecil yaitu PDA, komputer mikro atau personal komputer, mini komputer, mainframe, sampai superkomputer. Kita lanjut ke contoh penerapan sistem mikroprosesor di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama digunakan di instrumen lift. Prosesor digunakan untuk membaca tekanan tombol dan mengendalikan gerakan motor listrik sehingga lift dapat bergerak sesuai dengan tekanan tombol dan nyaman bagi pemakai, tidak berhenti atau bergerak secara mendadak. Yang kedua ada FFI, Electronic Fuel Injection, yang ditetapkan pada mesin-mesin bakar modern yang merupakan pengoptimalan pemakaian bahan bakar untuk torsi dan kecepatan pada titik maksimum. Selanjutnya ada sistem pengatur kecepatan cetak dan potong pada mesin pengganda media kertas seperti koran dan majalah. Tanpa koreksi dari sistem mikroprosesor, selain hasil yang kurang rapi, alat pemotong atau pencetak harus sering disetting ulang dan ini sangat tidak realistis. Kita dapat lihat pada setiap halaman koran atau majalah ada terdapat mark atau tanda, baik tanda untuk warna maupun tanda untuk alat potong. Selanjutnya ada alat pengolah data pada VCD atau DVD player. Karena data disimpan dalam CD dalam keadaan dikompres, maka untuk mengubahnya menjadi gambar atau suara perlu dilakukan dekompresi data yang jelas memerlukan algoritma tertentu yang diwujudkan dengan program. Tentu saja ini memerlukan sistem mikroprosesor.
Pada sistem komunikasi, kegunaannya itu antara lain adalah sentral telepon PSTN atau saluran analog dengan bandwidth 4 kHz. Saat ini hampir semua sistem switching atau penyambungan telepon dilakukan secara digital, random input sequential output atau sebaliknya. Tentu saja semua ini diwujudkan dengan menyertakan sistem mikroprosesor. Misalnya ada provider telepon digital seperti ISDN, selain untuk switching atau penyambungan dan queuing atau antrian, sistem mikroprosesor pada provider telepon digital juga dimanfaatkan untuk banyak hal lain termasuk network management dan optimasi quality of service user telepon seluler. Meskipun menggunakan standar frekuensi, hampir semua telepon seluler merupakan kombinasi digital. Misalnya ada handphone kecil dan murah, sekalipun harus dilengkapi dengan mikroprosesor karena untuk memacu keypad, menyimpan phonebook, kalkulator, internet, dan lain memerlukan sistem instrumentasi digital. Dan selanjutnya ada komunikasi satelit. Selain untuk sistem kendali dan instrumentasi satelit, mikroprosesor juga digunakan untuk switching, multiplexing, queuing, error correction, dan lain-lain. Lalu, mikroprosesor juga sering digunakan untuk lampu pengatur lalu lintas jalan raya, menjalankan program yang dibuat dalam komputer, komunikasi seperti pada handphone, dan untuk mengatur dan menyimpan program pada televisi. Selanjutnya ada pembahasan lanjut mengenai contoh penerapannya, yaitu ada pengaturan lampu lalu lintas berbasis mikrocontroller Atmega 8535. Saat ini pengendalian sistem lampu lalu lintas mengambil peran penting dalam memberikan kualitas arus lalu lintas yang lebih baik. Dalam hal ini, strategi yang lebih baik dalam mengendalikan arus lalu lintas memberikan dampak pengurangan polusi, penghematan bahan bakar, serta meningkatkan pergerakan kendaraan yang dengan mempersingkat waktu perjalanan. Selain itu, peran lampu lalu lintas bukan hanya untuk menghindari kemacetan saja, tetapi juga berperan meningkatkan keselamatan lalu lintas. Lampu lalu lintas yang saat ini diterapkan dianggap belum optimal mengatasi kemacetan lalu lintas. Berdasarkan alasan di atas, maka perlu dilakukan simulasi tentang sistem pengaturan lalu lintas menggunakan aplikasi Proteus berbasis mikrocontroller Atmega 8535, di mana dalam simulasi ini menggunakan aplikasi Proteus yang diarahkan untuk mengatur input-output dalam mikrocontroller Atmega 8535. Oke, kita masuk ke skema rangkaiannya. Dalam skema rangkaian mikrocontroller, Atmega 8535 itu terdiri dari yang pertama, rangkaian minimum sistem, di mana pada rangkaian ini berfungsi untuk membangkitkan tegangan dan menjalankan sebuah IC di dalam mikrocontroller tersebut. Misalnya mikrocontroller Atmega 8535, di mana mikrocontroller ini berfungsi sebagai pengendali lampu lalu lintasnya. Terakhir ada outputnya berupa lampu lalu lintas, di mana pada bagian output ini sebagai indikator hasil dari program yang telah diinput ke dalam mikrocontroller Atmega 8535. Berikut merupakan gambaran rangkaiannya. Jadi seperti itu rangkaiannya. Kita lanjut ke penjelasannya. Pengaturan lalu lintas diatur oleh kendali mikrocontroller Atmega 8535 ini dengan mensinkronkan pada bahasa pemrograman C. Dalam bahasa C ini dilakukan konfigurasi output pada port A dan port B mikrocontroller Atmega 8535, di mana setiap port A dan port B terdiri dari 8 pin, yakni pin A0 sampai A7 dan pin B0 sampai B7. Hingga port A dan port B inilah yang dihubungkan ke masing-masing lampu lintas sampai menghasilkan penyalaan hijau, kuning, dan juga merah. Sedangkan pengaturan waktu dibuat pada bahasa C dengan menggunakan delay di dalam source program yang dibuat oleh pembuatnya. Dengan demikian, lampu bisa membantu kehidupan masyarakat dalam tertib berkendara di jalan raya sehingga angka pelanggaran dan kecelakaan bisa menurun secara drastis. Saya kembalikan ke teman saya, Ella. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.